Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, fenomena gangguan gaib seperti sihir, jin, dan ain adalah hal yang nyata dalam ajaran Islam dan juga dikenal dalam banyak tradisi budaya. Namun di zaman modern ini, gangguan gaib seringkali dianggap remeh, diabaikan, atau bahkan ditolak mentah-mentah, baik oleh kalangan awam maupun terpelajar. Mengapa hal ini terjadi? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, dominasi pemikiran rasional materialistik. Dalam era modern yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia cenderung melihat segala sesuatu secara logis dan materialistik. Apa yang bisa diraba, dihitung, diuji di laboratorium, itulah yang dianggap nyata. Akibatnya, gangguan spiritual seringkali dianggap mitos atau warisan kepercayaan kuno. Psikologis semata, bukan gangguan dari suatu entitas yang nyata. Dan tidak ilmiah, karena tidak bisa dibuktikan dengan metode sains konvensional. Padahal, dalam Al-Quran maupun dalam banyak hadis, Allah menyatakan dengan tegas bahwa jin dan sihir itu ada dan bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Namun karena mereka tidak kasat mata, banyak orang menyepelekan atau bahkan mengingkari keberadaannya. Yang kedua adalah ketidaktahuan terhadap ilmu sihir dan gangguan gaib. Banyak orang tumbuh dalam lingkungan yang tidak mengajarkan tentang bahaya sihir, jin, dan gangguan gaib dari perspektif Islam. Bahkan sebagian besar umat Islam tidak pernah mendapatkan pendidikan khusus tentang ruqyah, tentang sihir, tentang jin, dan cara menghindarinya atau menghadapinya. Akibatnya, saat mengalami gangguan, mereka tidak sadar bahwa penyebabnya bisa bersifat gaib, bahwa penyebabnya ternyata adalah gangguan gaib. Mereka berpikir semua bisa diselesaikan dengan logika atau terapi psikologi semata. Bahkan jika, misalnya, rumah atau tempat usahanya mengalami gangguan, sudah berkali-kali dibersihkan secara fisik, mereka tidak berpikir untuk membersihkannya secara spiritual. Faktor yang ketiga adalah takut dianggap kuno atau musyrik. Sebagian orang menghindari membahas masalah sihir dan gangguan jin karena khawatir dianggap tidak rasional atau tidak ilmiah dan dituduh percaya takhayul atau syirik. Padahal membahas sihir atau jin bukan berarti musyrik, justru mengabaikannya bisa membuat kita rentan terhadap tipu daya mereka. Islam sangat jelas dalam membedakan antara keyakinan yang lurus dengan praktik perdukunan. Tetapi karena kurangnya pemahaman, sebagian orang memilih bungkam atau acuh. Faktor yang keempat adalah berpikir positif yang berlebihan atau false positivity. Ada suatu pola pikir yang salah, yaitu berpikir positif berlebihan. Berpikir positif berlebihan. Misalnya, usaha saya sepi. Ya sudah, takdir Allah, jalani saja. Berpikir positif. Mungkin memang lagi musimnya, lagi sepi, ya, pasrah aja. Tanpa melakukan apa-apa. Akhirnya setelah 1 tahun berjalan, tokonya benar-benar tutup. Umur sudah 40, belum menikah. Setiap laki-laki yang datang tiba-tiba pergi tanpa alasan yang masuk akal. Lalu hanya berkata, ya berpikir positif aja, memang belum jodoh. Tanpa melakukan usaha apa-apa. Dan lainnya. Berpikir positif. Tanpa ada usaha apa-apa. Padahal berpikir positif tidak berarti menutup mata terhadap kenyataan. Jika gangguan gaib sedang bekerja, jika gangguan gaib itu ternyata menjadi sebabnya, membiarkannya berjalan terus adalah bentuk kelalaian. Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar secara utuh, baik secara lahir maupun secara batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika disihir oleh Labid bin A'sam, beliau tidak hanya pasrah, beliau berdoa, lalu Allah beri petunjuk melalui mimpi. Lalu Jibril alaihi salam datang membacakan Al-Mu'awwidzatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas sebagai perlindungan. Nah, ini bukti bahwa sihir itu nyata dan tidak cukup hanya berpikir positif untuk menanganinya.
Faktor selanjutnya adalah ketergantungan pada solusi duniawi saja. Kita ambil contoh, gangguan gaib pada tempat usaha. Ketika usaha sepi, orang langsung berpikir, perbaiki branding, tambah promosi, ubah lokasi, evaluasi harga, dan yang lainnya. Semua ini penting dan benar, ya. Semua itu penting dan benar secara duniawi. Tetapi, bila usaha tetap stagnan, kalau kita sudah melakukan hal-hal tadi, tapi usaha masih juga tetap stagnan, bahkan mungkin semakin buruk, padahal sudah mencoba semuanya, sudah diperbaiki semuanya, maka sudah saatnya kita bertanya, apakah mungkin ada hal yang tidak kasat mata yang sedang mengganggu? Namun karena otak sudah terbiasa dengan solusi duniawi, maka gangguan gaib cenderung disingkirkan dari analisis. Faktor yang terakhir, ya, adalah gangguan gaib yang justru menutupi kesadarannya sendiri, kesadaran orang itu tersendiri. Ironisnya ya, salah satu efek sihir adalah menutupi kesadaran korbannya, membuat orang menolak kemungkinan bahwa dirinya sedang kena gangguan. Ini sering sekali. Sering pasien ini merasa dia tidak sakit, merasa dia tidak apa-apa, merasa semuanya baik-baik saja, padahal dirinya mengalami penderitaan, mengalami kesulitan yang tidak ada solusinya. Ini yang disebut sebagai pengaruh kabut sihir, yang menyebabkan persepsi itu jadi bias. Orang itu tidak sadar bahwa dia terkena sihir. Sehingga mereka yang terkena sihir itu tidak hanya mengalami efek fisik, bukan hanya nyeri, sakit, atau tidak berfungsinya suatu organ tubuh, tetapi juga tertutup secara batin, secara akal, untuk menyadari bahwa dia sedang terkena sihir. Oke, kesimpulannya, mengabaikan gangguan gaib adalah sebuah kelalaian yang bisa sangat merugikan dalam jangka panjang. Islam mengajarkan keseimbangan antara sebab logis dan sebab spiritual. Kita tidak diajarkan untuk takut pada sihir. Dan kami para peruqyah yang mengedukasikan tentang sihir, tentang jin, tentang ain, bukan dalam rangka menakut-nakuti masyarakat, bukan dalam rangka membuat orang awam ini jadi khawatir berlebihan. Justru kami memberikan edukasi ini supaya Anda itu paham situasinya, bahwa ini ada, dan agar Anda waspada. Sehingga dan tentu saja kami mengajarkan bagaimana cara untuk mengatasinya, bagaimana cara untuk menangkalnya. Masyarakat perlu dididik bahwa takdir Allah berjalan dengan sebab, ya, melalui sebab, dalam konteks sebab akibat atau yang dikenal dengan sunnatullah. Kalau mau pintar ya harus belajar, kalau mau kenyang ya harus makan, kalau mau kaya ya kerja, kalau mau sembuh ya harus berobat. Semua orang di dunia ini melakukan sebab untuk mendapatkan hasil atau akibat, ya, sebab akibat. Ketika kita gagal, kita melakukan evaluasi sebab. Nah, sebab ini ada yang nyata dan ada yang gaib. Tidak semua gangguan pada aspek kehidupan kita berasal dari sebab logis atau sebab nyata, tetapi ada juga yang penyebabnya karena gangguan gaib. Demikian, wallahu a'lam bishawab.